Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Yulianti. Di video ini saya akan membahas apa itu motherboard dan apa saja komponen-komponennya. Oke, langsung saja. Jadi, ini merupakan gambar dari motherboard. Lalu, apa sih motherboard itu? Nah, motherboard merupakan printed circuit board yang bertindak sebagai tulang belakang pada sebuah komputer. Motherboard menyediakan sebuah konektivitas elektrik yang disebut bus, sehingga semua komponen dan perangkat eksternal pada motherboard tersebut dapat terhubung. Adapun fungsi utama dari motherboard yaitu sebagai pusat penghubung antara satu perangkat keras dengan perangkat lainnya. Nah, lalu apa saja sih komponen-komponen dari motherboard itu? Oke, yang pertama ada soket prosesor. Gambarnya seperti ini ya, letaknya yang ini di sini. Nah, soket prosesor itu merupakan tempat untuk memasang prosesor. Secara fisik, area soket prosesor ini dikelilingi dengan 4 lubang ini 4 lubang yang digunakan sebagai penyangga heatsink fan. Mengingat prosesor membutuhkan penghantar panas agar dapat bekerja. Oke, komponen yang kedua yaitu slot memori. Secara fisik, panjang slot memori ini pada komponen dalam motherboard komputer disesuaikan dengan panjang memori RAM. Dan adapun posisi slot memori ini tentunya bersebelahan dengan soket prosesor. Dengan jumlah slot lebih dari 1, pada slot memori inilah RAM akan dipasangkan. Lanjut, ada slot IDE dan slot SATA. Antara slot IDE dan slot SATA memiliki bentuk yang berbeda, tapi tetap saja memiliki fungsi yang sama, yakni digunakan sebagai penghubung antar hard disk atau CD-ROM ke motherboard. Perbedaan ciri fisik antara slot IDE dan slot SATA yaitu slot IDE bentuknya agak memanjang, sedangkan pada slot SATA bentuknya lebih kecil, dan tentunya simple dengan kabel data SATA yang relatif kecil. Slot IDE umumnya ditemukan pada komponen dalam motherboard komputer bentuk dan versi lama, tapi juga masih bisa jumlah kecil ditemukan pada komponen dalam motherboard komputer keluaran versi terbaru saat ini. Lanjut, ada chipset BIOS. BIOS merupakan singkatan dari Basic Input Output System, yang mana ini merupakan sebuah chip yang dibuat untuk digunakan sebagai pengontrol perangkat keras yang terpasang pada komputer. BIOS ini memiliki peran penting dalam kesiapan komputer, yaitu untuk melakukan booting, kemudian melakukan pengecekan hardware yang terpasang pada komputer. Kemudian ada baterai CMOS. Baterai CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor adalah baterai kecil pada komponen dalam motherboard komputer yang digunakan untuk memberi daya pada BIOS dan tentunya menyimpan semua pengaturan pada BIOS. Adapun bentuk baterai CMOS pada komponen dalam motherboard komputer ini yaitu seperti baterai jam tangan, namun lebih besar. Jika baterai CMOS dicabut, maka akan mengatur ulang settingan BIOS ke pengaturan default. Selanjutnya ada power connector. Yang ini letaknya di sini. Power connector pada komponen dalam motherboard memiliki peran sebagai penghubung antara power supply dengan motherboard untuk mendapatkan daya listrik. Biasanya jumlah pinnya yaitu 20-24 pin. Selanjutnya ada storage drive connector. Storage drive connector fungsinya untuk menghubungkan perangkat penyimpanan data seperti hard disk drive, optical drive, SSD, dan perangkat storage eksternal. Biasanya berupa interface SATA atau Serial Advanced Technology Attachment atau ATA. Kemudian ada I/O ports atau Input Output ports. I/O ports biasanya digunakan pada luar casing, di mana I/O ports ini merupakan tempat kumpulan
port sebagai input dan output data komputer yang digunakan untuk menghubungkan perangkat input dan output, terpasang pada motherboard dan berada di belakang CPU. Macam-macam bentuk dan fungsinya yaitu untuk menghubungkan komputer dengan monitor, mouse, USB, dan jack audio. Kemudian ada pin kabel from panel. Pin kabel from panel digunakan sebagai tempat untuk memasang tombol power, tombol restart, LED power, dan LED hard disk yang digunakan untuk memasang kabel-kabel yang berukuran sangat kecil ini. Oke, itu saja penjelasan dari motherboard dan komponen-komponennya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum.